Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu sehat, selalu semangat untuk belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 9 semester 2. Pada materi ke-25 ini kita akan melihat bagaimana cara menumbuhkan etika dan budaya tertib berlalu lintas pada diri remaja dan masyarakat pada umumnya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita akan melihat pengertian dari lalu lintas. Lalu lintas menurut Jayusman bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Lalu lintas tidak lepas dari rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas adalah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat ataupun perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga mengerti rambu-rambu lalu lintas sangatlah berguna, karena dengan rambu-rambu lalu lintas pemakai jalan dapat mengerti situasi jalan yang mereka lewati, sehingga kecelakaan pada lalu lintas tidak akan terjadi. Banyak orang terutama kalangan pelajar tidak mau mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas yang ada. Sedangkan pengertian dari etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Mengerti tentang marka yang ada juga sangatlah penting. Marka jalan artinya suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka itu dapat berwarna putih atau kuning. Marka dapat memberi isyarat apakah kita diperbolehkan mendahului pemakai jalan yang ada di depan kita atau tidak. Kalau kita tidak memahaminya, maka keselamatan kita terancam. Itulah yang sering disebut dengan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda. Ini merupakan isi dari pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999. Oleh karena itu, kecelakaan tidak bisa kita hindari, tetapi kita bisa mencegahnya. Tetapi untuk mencegahnya membutuhkan kesadaran dari setiap masing-masing pemakai jalan, sehingga budaya tertib lalu lintas di jalan sangatlah dibutuhkan. Karena dengan kebudayaan tersebut dapat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi, di mana dari tahun ke tahun tingkat kecelakaan semakin meningkat. Mari kita lihat fakta tentang kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, setiap tahun 1,3 juta orang meninggal dunia diakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan, dan lebih 3.000 orang meninggal dunia setiap harinya akibat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, korban laka lantas sebagai penyebab kematian ketiga di dunia setelah jantung dan HIV atau AIDS. Kemudian yang ketiga, data dan fakta tersebut membuat Dunia Internasional atau PBB pada tanggal 10 Maret 2010 akhirnya membentuk aksi dengan tema Decade of Action for Road Safety atau Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 hingga 2020.
Kemudian yang keempat, selaku anggota PBB, Indonesia segera menindaklanjuti dengan mencanangkan atau kampanye keselamatan jalan Indonesia 2011 hingga 2020 dengan tujuan menekan angka kecelakaan sebesar 50%. Berikut ini tata tertib lalu lintas dasar yang wajib kita ketahui dan kita lakukan. Yang pertama, pengendara wajib mempunyai SIM. Kemudian yang kedua, wajib membawa STNK. Kemudian yang ketiga, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, mematuhi batas kecepatan maksimal. Kemudian yang kelima, menggunakan helm jika kita mengendarai sepeda motor. Kemudian yang keenam, kelengkapan motor wajib kita perhatikan. Dan yang terakhir, jangan melewati trotoar meskipun dalam kondisi macet. Lalu bagaimana cara aman berkendara? Berikut ini ada beberapa tips untuk aman berkendara. Di antaranya yang pertama, lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan kita. Apapun kendaraan kita, baik mobil maupun motor, pengecekan terhadap mesin kendaraan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebisa mungkin apabila kita akan melakukan perjalanan jauh atau mudik, 1 hari sebelumnya perjalanan dilakukan pengecekan dan servis ringan terhadap mesin kendaraan kita, termasuk kondisi tekanan udara ban, minyak, oli, kondisi rem, kaca spion, dan lampu. Kemudian yang kedua, jangan lupa membawa perlengkapan surat kendaraan. Kelengkapan surat kendaraan akan membuat kita merasa aman di jalanan. Periksa SIM dan juga STNK kendaraan. Dengan adanya kelengkapan surat kendaraan, maka kita terhindar dari rasa takut ditilang oleh polisi. Selanjutnya yang ketiga, membawa kelengkapan keamanan. Bagi pengendara motor, helm merupakan hal yang penting untuk menjaga kepala jika terjadi benturan. Di samping itu, melindungi mata dari debu jalanan. Juga jangan lupa untuk membawa jaket, sarung tangan, dan memakai sepatu. Jika kita menggunakan mobil, gunakan selalu sabuk pengaman, ban serep, dan juga persiapan P3K dalam mobil kita. Kemudian yang keempat, mematuhi peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas ditegakkan agar supaya dapat menjamin keselamatan para pengendara. Oleh karena itu, mematuhi lalu lintas merupakan kewajiban bagi kita semua sebagai pengguna jalan. Yang kelima, tepat perhitungan dalam berkendara. Mengurangi kecepatan ketika melewati keramaian atau perkampungan dan menambah kecepatan di jalan lurus dan kosong. Usahakan agar berkendara pada siang hari agar pandangan tidak terganggu. Dengan berhati-hati dalam berkendara, semoga kita dapat selamat sampai tujuan. Apa saja manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan? Budaya tertib lalu lintas sangatlah bermanfaat bagi kita. Rambu-rambu lalu lintas dibuat karena untuk memberitahukan sesuatu hal, baik itu bersifat peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Sehingga rambu-rambu tersebut untuk ditaati sekaligus dapat memberikan informasi tentang kondisi jalan yang ada saat itu. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki budaya tertib lalu lintas antara lain, yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Jika semua orang, terutama kalangan pelajar, memiliki budaya tertib lalu lintas, maka keselamatan pun terjamin. Karena pelajar satu dengan yang lain saling memahami dan mengerti posisi mereka sama-sama pemakai jalan. Budaya tertib lalu lintas antara lain menjadi pengguna jalan yang baik, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta peraturan yang mengenai lalu lintas, sehingga mereka sampai tujuan dengan selamat. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Menurut data catatan PT Jasa Raharja Cabang Jakarta Timur, terungkap 70% dari total 4.286 korban kecelakaan sepanjang Januari hingga Maret 2014 adalah usia produktif, kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai swasta. Sehingga dengan adanya kesadaran dalam memiliki budaya tertib lalu lintas, maka dapat mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Kemudian yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya budaya lalu lintas di jalan pada kalangan pelajar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas pun akan berkurang, sehingga kedamaian pemakai jalan akan lebih meningkat. Contohnya, memakai mesin knalpot yang berstandar nasional
maka pemakai jalan yang lain tidak akan terganggu dengan suara knalpot yang tidak berstandar nasional. Demikian tadi materi tentang bagaimana menumbuhkan etika dan budaya tertib berlalu lintas pada kalangan pelajar dan pada kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.